Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuma Saro, saya dari Fakultas Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait eh, materi dari etika bisnis. Yang pertama ini di slide 1 ini untuk latar belakangnya. Di sini kita bisa lihat ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dari masyarakat. Yang dimana untuk menjawab tantangan tersebut, kita adanya pemerintahan menjalankan proyek food estate sebagai program pengembangan pertanian skala besar. Yang dimana kita lihat dari sini adalah Kalimantan Tengah yang dipilih sebagai salah satu lokasi utama dengan klaim bahwa proyek ini mendukung ketahanan pangan yang akan berlanjut ke lingkungan. Untuk yang kedua di sini, slide yang kedua di sini adanya fakta lapangan, yang dimana berdasarkan dari artikel BBC Indonesia, kondisi di lapangan ini menunjukkan hal yang sangat berbeda, yang dimana ribuan hektar sawah yang di sana justru terbengkalai dan tidak produktif, dan sebagai lahan akan dialihkan ke menjadi kebun sawit, sehingga tujuan utama ketahanan pangan yang tidak tercapai dan dapat menimbulkan dampak-dampak lingkungan, terutama pada ekosistem gambut. Menurut saya ya, terkait next, menurut saya terkait program ini atau proyek ini adalah proyek food estate ini tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pada saat awalnya, karena saya sendiri kurang setuju dikarenakan cara proyek ini dijalankan karena alih fungsi lahan pertanian yang menjadi kebun sawit, dan cara dia menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan ketahanan pangan seharusnya berfokus pada berkelanjutan pangan, bukan kepentingan ekonomi jangka panjang. Next, setelah itu isu etika bisnis. Adanya berbagai isu etika bisnis, yang dimana dari sudut pandang etika bisnis ini terdapat isu yang penting, karena yang isu-isu ini tuh sangat penting di berbagai kalangan masyarakat. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara klaim dan realistis. Dan yang kedua, kurangnya transparansi kepada publik. Yang ketiga, dia itu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Yang keempat ini, menurut saya, dampak dari kondisi ini akan berpotensi untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pada pihak-pihak terkait. Yang keenam, terkait greenwashing. Greenwashing ini adalah proyek food estate yang juga dapat dikaitkan dengan greenwashing, yang dimana greenwashing ini terjadi ketika sebuah proyek mengklaim ramah lingkungan dan berorientasi berlanjutan, namun praktik di lapangan tidak mendukung untuk klaim tersebut. Dan di kasus ini, ketahanan pangan dan berkelanjutan lingkungan juga menjadi lebih strategi pencitraan dibandingkan komitmen yang nyata. Jadi dia tuh lebih ke pencitraan aja gitu. Setelah itu di slide yang ketujuh adanya prinsip etika yang dilanggar. Prinsip etika yang dilanggar ini ada beberapa prinsip etika bisnis yang tidak dipenuhi, yaitu antara lain itu, yang pertama ada kejujuran, ada karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta atau data. Yang ketiga ini prinsip tanggung jawab ya. Tanggung jawab juga dilanggar karena adanya kerusakan lingkungan. Selain itu, prinsip berkelanjutan dan kepentingan publik itu nggak terpenuhi, karena justru
proyek ini akan merugikan masyarakat dan lingkungan itu dalam jangka panjang, bukan jangka pendek lagi tapi jangka panjang. Ini untuk berdasarkan prinsip-prinsip etika yang dilanggar menurut saya. Setelah itu di slide ke-8 ini adanya rekomendasi penyesuaian. Kalau menurut saya pribadi, agar proyek foodstep ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, pemerintah perlu melakukan audit dan evaluasi independen. Jadi alih fungsi lahan ke kebun sawit itu harus dilarang secara tegas. Selain itu juga transparansi data proyek perlu ditingkatkan, serta petani dan masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai aktor utama. Karena kenapa mereka harus dilibatkan? Karena yang akan kena dampaknya itu mereka. Jadi kita juga harus transparansi dalam proyek ini agar masyarakat dan petani juga tahu apa yang akan terjadi, apa aja yang akan dilakukan, seperti itu. Dan juga upaya untuk rotasi lingkungan ini juga penting untuk memperbaiki kerusakan yang udah terjadi sebelumnya. Setelah yang kalian lihat di sini di latar belakang, kita bisa lihat sendiri. Yang pertama adanya ketahanan pangan menjadi isu strategis nasional. Yang kedua adanya pemerintahan menjalankan proyek food estate. Yang ketiga adanya Kalimantan Tengah ditetapkan menjadi salah satu lokasi utama. Yang keempat adanya proyek diklaim mendukung pangan yang berkelanjutan. Setelah itu kita juga bisa lihat di slide yang kedua bahwa di sini adanya yang pertama, ribuan hektar sawah itu adatnya terbengkalai. Yang kedua, lahan pertanian beralih fungsi menjadi kebun sawit. Yang ketiga, produksi pangan tidak optimal. Yang keempat, terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem. Menurut pendapat pribadi di sini, yang pertama, proyek tidak berjalan sesuai tujuan awal. Yang kedua, ketahanan pangan tidak tercapai secara nyata. Yang ketiga, alih fungsi lahan menunjukkan lamanya pengawasan. Yang keempat, tidak setuju dengan cara proyek yang dijalankan. Isu ketika bisnis yang muncul ini ada yang pertama ini adanya ketidaksesuaian antara klaim dan realita. Yang kedua, minimnya transparansi informasi. Yang ketiga ini kerugian lingkungan dan masyarakat lokal, dan juga hilangnya kepercayaan publik. Greenwashing dalam proyek food estate itu yang pertama adanya mengeklaim proyek ramah lingkungan, mengatasnamakan ketahanan pangan. Praktik di lapangan tidak mendukung klaim tersebut dan juga termasuk praktik greenwashing. Prinsip etika yang dilanggar, yang pertama adanya prinsip kejujuran, yang kedua prinsip tanggung jawab, yang ketiga prinsip berkelanjutan, yang keempat adalah prinsip kepentingan publik. Setelah itu ada rekomendasi penyesuaian. Rekomendasi penyesuaian di sini adalah yang pertama adanya audit dan evaluasi independen. Yang kedua, larangan alih fungsi lahan ke sawit. Yang ketiga, adanya transparansi data proyek. Yang keempat, pelibatan petani dan masyarakat lokal, dan restorasi lingkungan. Sebagai kesimpulan, proyek foodstep di Kalimantan Tengah ini juga menunjukkan lemahnya terhadap penerapannya di etika bisnis, karena dia itu adanya terindikasi greenwashing dan kegagalan dalam mencapai tujuan ketahanan pangannya. Oleh karena itu, etika, transparansi, dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini memberikan gambaran mengenai pentingnya etika bisnis dalam proyek nasional. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.